warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak yang dirahmati Allah, bisnis itu memang mudah. Coba katakan dengan mantap, bisnis itu memang mudah. Ayo. Bisnis itu asli mudah. Gampang wes. Gimana ininya? Gampang wes. Ayo coba. Yang bikin susah tuh otak ente, pikiran ente, perasaan ente. Susah. Saya ini nggak ngerti apa-apa. Udah susah beneran. Masalah ini buat saya, masalah beneran. Saudara tinggal di kontrakan. Lalu datang temen, Mas, tolong beli rumah saya. Apa kata dia? Oh, duit dari mana? Perhatikan, perhatikan. Mas, tolong beli rumah saya. Apa jawaban si pengontrak ini? Emang dia kuli bangunan, buruh pabrik, karyawan kecil, guru honorer, ustadz kampung, ngajar ngaji alif bata, sakit-sakitan, gak punya duit, gak ada tabungannya, polisi juga banpol, umpama, bukan kapolres. Apa jawaban dia? Duit dari mana, Pak? Salah nawarin panjenengan ini. Oh, saya cuma guru. Dari mana duitnya? Nawarinnya aja satu kalimat, jawabannya panjang. Iya, kalau jawaban panjang itu begini, jawabannya begini. Bagaimana sehat Pak Haji Samsi? Aduh, saya belum haji. Dari mana saya haji? Itu ya, gimana? Orang percaya ente haji. Jawab aja, alhamdulillah, mudah-mudahan jadi doa. Gitu ya, selesai. Bisnis itu memang mudah. Bisnis itu asli mudah, gampang. Coba belajar mengatakan itu saja dulu. Ikutin saya ya, sekali lagi. Ngikutnya pakai energi gitu loh. Mukanya tuh pasang memang muka yakin. Ayo, duduk yang benar. Bisnis itu memang mudah. Tangannya mana? Bisnis itu memang mudah. Asli mudah. Gampang. Masalahnya, nggak ada masalahnya. Cuman, nggak usah pakai cuman. Tapi, nggak ada tapinya. Masalahnya modal ini loh. Aduh, jangan, nggak usah. Berhenti sampai di situ. Bisnis itu memang mudah, asli mudah, gampang Kita lengkapin kalimatnya. Kita mulai sekali lagi. Bisnis itu memang mudah, asli gampang. Ada Allah. Gitu. Ada Allah, udah selesai urusannya. Saudara tidak mengerti bagaimana caranya nyetir mobil. Saudara tidak mengerti bagaimana caranya usaha rental. Tapi saudara punya teman yang jujur. Saudara punya teman yang membela saudara. Sudahlah mas, pokoknya yang penting saudara menyiapkan mobil saja. Titipkan kepada saya
saya yang menjalankan. Itu aja jalan. Apalagi Allah, Dia maha jujur, nggak perlu duit saudara, nggak ada kepentingannya kecuali kepentingan saudara. Lebih begini lagi. Mas, tolong beli rumah saya. Insya Allah. Berapa duit? Nggak usah cerita. Ya, dari mana ya? Utang saya banyak ya. Nggak usah. Langsung saja. Jadi the winner. Jadi the winner. Insya Allah. Berapa duit? Ya 200 juta lah. Kapan butuhnya? Ya kalau ada sih bulan ini. Insya Allah. Terus kapan saya balik lagi? Ya kapan aja ente mau balik. Emangnya ente punya duit? Loh, situ tadi nawarin saya kan. Ngapain pakai nanya saya ada duit apa enggak? Ya sudah, kalau gitu saya balik lagi minggu depan ya. Iya ya, insya Allah. Enggak ditawar nih. Ntar aja gampang lah. 200 juta tadi kan. Nggak perlu ngeliat rumah saya juga. Gampang lah nanti. Orang ini pulang cepet ambil wudhu. Bismillahirrahmanirrahim. Kumur-kumur, lap muka, semua sampai kaki, doa. Doa. Allahumma ja'alni minat tawwabin. Terus seterusnya. Kemudian sholat sunnah. Datangnya jam berapa tadi tamu? Jam 9. Masih ada waktu buat sholat duha. Ente sholat duha. Kalau datangnya jam 9 malam, sholat apa? Berarti terlambat dong sholat isyanya. Kalau datangnya jam 9 malam, ada sholat hajat. Jangan nungguin tidur. Sholat aja hajat dulu. Sholli sunnatal hajati rakaataini lillahi ta'ala. Allahu akbar. Salat ngadep yang punya duit, ngadep yang maha kaya. Jangan ngadep orang. Jangan cari bank, jangan cari KPR. Nyiapin datanya susah. Kalau ngadep Allah cuman perlu wudu, itu aja. Sholli sunnatal hajat ra'atin lillahi ta'ala. Nggak ngomong saja, Allah sudah tahu keperluan kita apa. Allah dialog sama malaikatnya. Wahai para malaikat, ku saksikan dia. Kamu tahu siapa dia? Nggak tahu ya Allah, sampai engkau memberikanku jawaban. Dia ini adalah hambaku yang percaya aku bisa beliin dia rumah. Dia memang tidak punya duit, tapi dia punya aku. Selesaikan para malaikat. Selesaikan. Bantu. Kalau Allah yang sudah memerintahkan, siapa penghuni langit dan bumi yang tidak membantu? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Walillahi mulkus samawati wal ardi wallahu ala kulli syai'in qadir. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. الله أكبر.
Ente kalau ngadep manusia disuruh tunggu dulu, nggak langsung ditemuin, dilihat dulu dari jendela, dia yang datang. Kecuali ente sersan, yang datang mayor. Ente kapten, yang datang bintang 2. Kalau perlu di jalanan ente tunggunya. Ente wali kota, yang turun gubernur. Kalau perlu ente tunggunya di ujung sana. Tapi kalau ente siapa datang ke siapa, ya begitu nasibnya. Hanya Allah yang menemui ente langsung, tidak diwakili. Kapan saja bawa sedekah tidak bawa sedekah diterima oleh Allah, bawa amal soleh tidak bawa amal soleh diterima oleh Allah, karena menghadap Allah sendiri sudah amal soleh. Allahu Akbar. Allah ngeliatin itu orang ini ditawarin. Yang nawarin siapa tadi? Yang nawarin rumah tadi siapa? Yang nawarin rumah siapa? Yang nawarin rumah itu Allah. Allah yang menggerakkan dia datang ke ente, balikin ke Allah, selesai. Mas, ada peluang usaha, siapa yang nawarin? Allah, balikin aja ke Allah. Mas, ada yang nyari mobil nih, ada nggak mobil sekian? Itu yang nawarin Allah. Lihatnya Allah aja, jangan lihat dia, jangan lihat ente, lihat Allah aja. Segera saja sholat sunat hajat. Kita belajar pada hari ini, setelah semalam lewat gerbang sedekah di Yogyakarta, di Temanggung hari ini, kita belajar membuka pintu bisnis dari sholat hajat. Membuka pintu bisnis dari sholat hajat. Nggak kenal waktu, kapan saja. Kecuali waktu-waktu yang tidak dibolehkan. Habis subuh teng, habis asar teng. Tapi sebelum itu atau sesudah itu boleh. Saudara jam 10, jam 10.11 boleh. Jam 11 ditawarin, jam 11 lewat 10 boleh. Sehari 12 kali sholat hajat boleh. Nggak ada urusan. Saya lagi rajin mau sholat sunnah qobliyah 20 rakaat, boleh tidak? Mana boleh, maksimumnya 4. Saya lagi rajin, waktu lagi banyak, malas saya kalau dia cuma 2, saya maunya 10, nggak boleh. Allahu Akbar. Rakaat yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaytah wa ma lidh-dhalimina min ansar. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulik wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Allahu Akbar. Selesai salam-salam angkat tangan. Ya Allah,
tadi ada yang nawarin rumah 200 juta. Gimana sih sebenarnya? Kan engkau tahu saya nggak punya duit. Ya Rob, nih kalau ibu bapak mau ngomong tentang keadaan ibu bapak, ngomonglah sama Allah, jangan sama yang lain. Jadilah the winner. Ikutin kalimat saya. Kun the winner, ya. Wala takun the loser. Bahasa Arab tuh. Kun the winner. Jadilah the winner, wala takun the loser. Dan jangan jadi the loser. Contoh. Kita yang ngadep nih manusia. Mas, saya ini punya tagihan ya, tanggal 10 Desember. Cuman masalahnya saya harus bayar orang juga tuh tanggal 8. Nah, ente udah the loser tuh. Ada cacatnya. Nggak usah ngomong tanggal 8, kunci mati aja tanggal 10. Alhamdulillah saya punya tagihan tanggal 10. Udah segitu aja, jangan diterusin. Saya pengen nikah, tapi usia saya 30. Nah, nggak usah. Usia 37 nggak perlu disebut. Saya pengen nikah, selesai. Saya ini pengen renovasi rumah, cuman duitnya ini nggak ada, nggak usah disebut. Ente mau dikasihanin sama orang gitu? Nggak ada orang kasihan, kecuali basa-basi. Dan ngapain juga ngomong sama orang, nggak bisa bantu apa-apa. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala kuntu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya gulam, ala uallimuka bi kalimatin ihfazillaha yahfazka wa idza sta'anta fasta'in billah wa idza sa'alta fas'alillah wa idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Aku, kata Ibnu Abbas, ketika kecil ada di belakang ontaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini mulut nih kenapa pada diem aja disebut nama Rasul? Disebut nama Rasul jangan mingkem. Jawab. Sallallahu alaihi. Dari Ibnu Abbas beliau bercerita, dulu aku pernah di belakang ontaknya Rasul. Allahumma sholli wa sallim barik alaih. Dan Rasulullah Allahumma sholli wa sallim barik alaih berbicara kepada aku, ya gulam, wahai anakku, ala u'allimuka bi kalimatin, maukah kamu aku ajarkan beberapa kalimat? Yang pertama, ihfazillaha yahfazka, jagalah Allah, maka Allah akan menjaga kalian semua. Fa idza sa'alta fas'alillah, kalau kalian punya permintaan, mintalah sama Allah. Fa idza sta'anta fasta'in billah, kalau kalian butuh sesuatu, maka bilangnya juga sama Allah. Bahkan diriwayatkan Rasulullah Muhammad Allahumma sholli wa sallim barik alaih, ketika putus sendalnya, dia berdoa sama Allah, minta sendal. Putus sendal, minta sendal sama Allah. Selesai sholat, hajat, ngomong sama Allah, ya Rob, ya Rob, ya Rob. Selesai. Sama orang aja ente patuh tuh. Bapaknya nggak ada, disuruh balik lagi nanti, balik lagi. Disuruh tunggu. Sholat hajat lagi, tiba masa dia datang tuh yang nawarin rumah.
Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Mas serius mau rumah saya? Ya, insya Allah. Jangan bilang juga, udah doa sih, tapi sampai hari ini belum ada tanda-tanda. Ngapain? Ngapain bilang sama dia? Nggak usah, buat ente aja ibadah ente mah. Nggak usah dibilang-bilang sama orang. Mas serius mau beli rumah saya? Iya, alhamdulillah serius. Kalau serius tolong dong tanda jadi. Berapa tanda jadinya? Ya wajarnya lah, tanda jadi 200 juta kan rumahnya 20 juta apa berapa gitu loh. Jangan bilang begini, wah kalau segitu nggak ada. Jangan, depannya alhamdulillah segitu belum ada. Jangan, wah nggak ada, alhamdulillah segitu mah belum ada. Tapi kalau 5 juta aja sih alhamdulillah insya Allah ada. Ya terus sisanya kapan ya? Wah nggak janji saya tuh. Bisa nggak kira-kira bulan ini? Insya Allah. Oh, ya sudah. Boleh saya terima duit yang 5 jutanya? Boleh? Kasih dia. Cang. Habis kemudian pergi sholat hajat lagi. Sholat hajat lagi. Allahu Akbar. Lapor terus sama bos, lapor terus, koordinasi terus, meeting koya sama manusia, sama-sama blow-onnya, sama-sama begonya, sama-sama nggak ngerti apa-apa. Emang ngerti apa manusia? Nggak ngerti apa-apa, pinter, subhanaka la ilma lana, kaya, Allah ghaniyun halim. Apa? Nggak ngerti apa-apa, rapat berdua sampai hilang zuhur, hilang asar. Ngapain? Rapat sama Allah. Rapat utama sholat 5 waktu. Sekarang nih sholat zuhur rem, jeng, udah pulang sholat zuhur. Ngaji secukupnya aja. Loh ini mahal. Kalaupun saya selesai sampai menit ini, saudara melakukan, betul-betul melakukan, apa hajat saudara? Satu saja. Kalau nggak dikabulkan itu, satu saja. Ente nggak melakukan atau nggak rajin, itu aja. Yakin saya mah, nggak ada orang udah datang kepada Allah nggak dikabul. Mana ada? Mana ada? Kira-kira sebulan datang lagi, Mas. Gimana? Udah ada duitnya? Alhamdulillah nih, belum ada. Kalau belum ada nih udah ada yang mau ya. Ya udah kasih dia aja. Terus duit yang 5 jutanya gimana? Ya pulangin kalau masih bisa dipulangin. Ya deh, nanti saya pulangin. Tapi habis dibayar ya. Ya nggak apa-apa habis dibayar. 2 minggu datang lagi dia. Mas, ini duit yang 5 juta. Makasih ya udah nolongin saya. Ya. Gagal nggak beli rumah? Gagal nggak beli rumah? Secara definitif gagal. Tapi lihat cara kerja Allah. Lihat cara kerja Allah. Salat maghrib, isya berjamaah. Kadang jadi imam, kadang jadi makmum. Ada orang baru di situ kan? Siapa orang baru ini? Pemilik rumah yang baru toh? Mas, baru ya di sini. Oh iya, saya yang rumahnya hijau. Bekas rumahnya si Fulan. Oh iya. Selamat ya. Ente yang punya. Padahal aneh yang doain tuh. Nggak perlu juga. Ngapain tuh kita cerita juga? Enggak perlu. Cukup ente bilang begini. Alhamdulillah akhirnya jatuh ke tangan Mas. Mas rajin sholat, rajin berjamaah, punya tetangga bukan non tapi muslim. Masya Allah. Selamat datang Mas di kampung kami. Dapat 2-3 minggu jadi teman, datang ke rumah nih pemilik baru. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Mau tanya dikit, katanya Mas masih ngontrak ya? Ya ini dah, rumah kontrakan. Nah itu dia, saya punya istri ternyata tidak mau diajak pindah ke sini. Saya ditugaskan ke kampung, ke kota ini, ke daerah sini. Saya pikir istri dan anak-anak mau
ikut pindah. Ternyata istri dan anak-anak saya tidak mau pindah. Ya kalau anak-anak nggak mau pindah, ya saya mendingan gabung sama teman-teman di asrama. Ya terus apa yang bisa saya bantu? Daripada sayang mas, rumah ini mau dijual. Boya daripada sayang, mending ditempati sama mas saja. Kan kita udah CS, maghrib, isya bareng, subuh bareng. Ya disitulah. Subhanallah. Saya perlu apa? Oh enggak perlu bayar. Sederhana aja saya memikirnya. Kalau saya kontrakin, tiba-tiba ada yang beli gimana? Iya juga sih. Ya makanya monggo mas, silakan tempati rumah saya, nggak usah mikir apa-apa. Terus kapan mau pindah ke asramanya? Ya segera. Mungkin 2-3 hari lagi. Ya sudah. Nggak apa-apa nih, nggak apa-apa. Sambil tawar-tawarin mas, barangkali ada yang mau beli. Berapa duit situ nawarinnya? Udah saya renovasi ya semuanya ya. Udah rapi, kelar, kamar mandi tadi yang jelek saya bagusin, kamar tadi saya tambahin. Ya saya minta diganti renovasinya aja. Harga beli saya itu 200. Ya kira-kira 225 lah. Ya sudah insyaallah ya. Mudah-mudahan kita doa bareng ya. Mudah-mudahan laku rumah itu. Ya. Pamit 2-3 hari pindah ke situ. Allah tuh. You have to believe. Aminu. Anda harus percaya Allah. Terus apa ente nunggu pindah ke rumah itu baru ente sholat hajat? Jangan dong. Begitu orang ini keluar, ambil wudhu. ambil wudhu. Sholat hajat lagi 2 rakaat. Sholli sunnatal hajati rakaataini lillahi ta'ala. Allahu akbar. Pokoknya makin rapat sama Allah makin begini. Jangan nunggu 3 hari dong, lamaan. Allah menanti nih. Kok nggak datang ya? Padahal dikasih kabar. Ente kalau dikasih kabar, mas, bapak siap tuh untuk menerima bapak. Mas, bapak siap lo menerima mas. Ente langsung mati baju tuh, betul nggak? Langsung menghadap. Seperti itulah ente harus ke Allah. Seperti itu. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله Sami'allahu liman hamidah. Allahu akbar. Cakep, adem. Ente nggak kayak kambing conge. Kalau datang ke bank, permisi mbak, saya mau ngajuin pinjaman. Oh sebentar ya, saya masih sibuk. Tolong tunggu dulu di ruang tunggu. Kita mundur. Kayak orang bego, kanan kiri. Kalau bawa bebek, bebean. Sama Allah nggak dikasih nganggur, dikasih memuji Allah. Sebaik-baiknya kita adalah kita diberi kesempatan oleh Allah memuji Dia, menyembah Dia. Saya sering nangis tuh Pak, bener. Apa yang juga bilang ya? Salah. Ya enggak lah, saya ngajar ini insya Allah. Saya bilang 1000 kali saudara punya permintaan, hajat, doa, maksud belum dikabul, tahu nggak yang paling berharga buat ente apa? Ente diperkenankan minta. 1000 kali enggak dikabulin permintaannya sama Yusuf Mansur. Ustadz, monggo kalau kerso ada waktu hadir tanggal sekian.
Terus saya bilang nggak bisa, minimal ente udah salaman, udah ketemu, udah minum airnya, dan menjelang pulang, Ustaz, foto dulu dong. Minimal tuh. Jangan ngelihat nggak bisanya dong. Lihat ente udah ketemu aneh, udah dapat air minum, didoakan, pulang kemudian bawa foto. Cuman datangnya bawa mobil, pulangnya naik bus. Kenapa? Saya kan nanya, kemarin naik apa? Naik mobil, Ustaz. Mobil siapa? Mobil saya, Ustaz. Udah ada BPKB-nya. Udah, Ustaz, sedekain aja. Siap. Insya Allah saya doakan. Mobil tahun berapa itu? Tahun 2000, Ustaz. Iya sudah, wajib disedekain itu. Tahun 2000 tuh udah 10 tahun, 12 tahun ya. Ngapain dipelihara? Nyusahin. Saya doakan mudah-mudahan diganti sama Allah. Mobilnya apa? Kijang, Ustaz. Kijang tahun 2000 kapsul. Oh ya? Mudah-mudahan diganti sama Innova tahun 2012. Insya Allah, Ustaz. Pulang nyeker tuh. Naik bus. Ketika kita bisa merintih di hadapan Allah, memohon kepada Allah, sesungguhnya itu lebih besar daripada pengabulannya itu sendiri. Ente diterima sama gubernur gitu loh, diterima sama presiden gitu loh, walaupun nggak ngomong apa-apa, nggak dikasih kesempatan ngomong, alhamdulillah saya bisa memandang wajahnya Pak Gub, alhamdulillah saya bisa memandang wajahnya Pak Presiden. Itu saja sudah kebanggaan. Ente cerita kemana-mana, sama cucu masih cerita. Dulu kakek waktu muda ketemu presiden, cakep, ganteng, hafiz Quran. Ketemu sama Allah mestinya harus bahagia. Bukan persoalan dikabul dan tidak. Pasti dikabul mah. Nggak usah mikir. Nggak usah mikir, dikabul mah pasti. Wa idza ta'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi. Wa fil ayatil ukhra ud'uni astajib lakum. Dan cara Allah mengabulkan, bisa Anda dikasih duit 200 juta atau bisa seperti ini. Salat hajat. Huwallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الله أكبر. Saya tuh kalau di mobilnya suka nggak tahan kalau dapat berita nggak begini tuh, nggak tahan. Dapat nih SMS masuk, tat. Ada tanah tuh 1000 meter. Rasanya nih kalau perlu nggak usah jawab dulu, begini dulu bos. Ya Allah, ada SMS masuk nih, ada tanah 1000 meter dekat pondok, bayarin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baru tanya berapa duit gitu. Hah? Dibalas lagi sama dia, dang. 1 juta semeter Ustaz, jangan jawab dulu. Ya Rob, 1 juta.
Berarti 1000, semiliar. Kasih saya duitnya ya Allah, balas lagi. Kapan? Dikirim lagi balasan, uang muka aja dulu Ustaz. Kami lagi butuh 100 juta, jangan balas dulu, angkat lagi tangan. Ya Rob, butuh DP-nya 100 juta. Saya sebentar lagi nyampe rumah, tolong duit itu siapin. Cuman Allah yang maha tinggi, Al-Aliyul Muta'al, Al-Kabirur Rahman, yang bisa diperintah oleh manusia. Jangan coba-coba Kapolsek datang ke Kapolres. Izin dan, ente kan Kapolres, tolong jagain istri saya. Hanya Allah yang begitu tinggi, maha tinggi, begitu mulia, maha mulia, begitu besar, maha besar, tapi bisa ente perintah kayak kalimat saya tadi. Rob, setengah jam lagi saya pulang ke rumah, saya bakal suruh orang itu datang ke rumah, tapi siapkan duitnya 100 juta. Hei, Masya Allah. Syarat dan ketentuan berlaku. Jadilah dulu orang yang akrab dengan Allah sebelumnya. Ente sering main dulu ke rumah si fulan, sering main dulu gitu loh, sehingga siapapun di rumah dia mengenal ente. Suatu saat ente ada perlu, tinggal ngejeblak omongan. Kalau ente adalah seorang pemula, waktunya untuk ngetrek. Ente pemula nih, nggak jagoan duha, nggak jagoan tahajud, nggak jagoan sholat berjamaah. Waktunya untuk dikenal oleh Allah. Begitu sampai ke rumah, jang. Kita yang sudah janjian sama yang punya tanah, alhamdulillah tidak ada duit. Tapi kirim SMS, Tat, maaf, menjelang berangkat ada masalah, kami harus berangkat ke tempat lain. Mohon maaf, nanti malam saja kami datangnya. Ada waktu. Ada waktu. Begini lagi bos, karena sudah di rumah nggak begini dong. Sholat hajat. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim. Karena waktunya panjang, saudara berpanjang-panjang sama Allah. Cakep. Kalau lagi berdua sama kekasih nggak mau pulang, ada aja yang diomongin. Udah mau pulang, pamit dulu ya. Tapi di pintu masih ngobrol. Pintu gerbang masih ngobrol. Udah naik mobil masih buka kaca, ngobrol lagi. Jalan masih telepon. Udah sampai mana mas? Lu baru tadi pergi. Harusnya bersama kekasih kita, kalau ada waktu berlama-lamalah. Sholat hajat kok bacanya Nun Allah. Sholat hajat itu baca yang panjang gitu loh. Sholat malam karena kepengennya itu dibayarin hutang 1 miliar. Ya sholatnya yang benar. Qul ya ayyuhal kafirun. Walaupun bagus, keren, tapi nggak pantas pak. Wong ente mau dibayarin 1 miliar kok. La a'budu ma ta'budun. Dibagi 2 lagi. Wala antum abiduna ma a'bud. Allahu Akbar. Pelit sekali. Kuliah dibagi 2.
Jangan dong, kalau punya masalah gede, keinginan besar, punya problem gede, hajat besar, sholatnya yang mantep bos. Allah. Begitu Fatihah langsam Ali Imran, keren. Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Langsam Alif Lam Mim. Ustadz nggak hafal, beli tiang, pasang Quran, lihat nggak apa-apa. Nah masa beli Quran keluaran Madinah yang kecil, pegang pakai tangan. Satu rakaat satu muka, satu rakaat satu muka yang berikutnya. Salam balik, berdiri lagi, pegang satu muka sampai selesai. Menjelang sahur, menjelang witir akhir, sudah sampai fastajaba lakum rabbukum. Udah rakaat terakhir. Fastajaba lakum rabbukum anni la udhi'u amala 'amilin minkum min dzakarin aw unsa ba'dukum min ba'd. فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون الله أكبر. Salat malam berkualitas. Salat malam berkualitas. Selesai Ali Imran di atas sejadah. Makanya apalin Quran. Jadi salat malamnya enak. Modalnya itu terus. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Bagus sih, bagus. Tapi nggak nambah-nambah. Saya hafal Ustaz 10 surah. Wih hebat. Apa aja? Kuliah, kulhu. Qul bin nas, qul bil falaq. Tabbat yada idza jaa liilafi ala qumut wailun. Top, bagus. Tapi berapa umur saudara? 30, 40, 50? Hah? Kok nggak nambah-nambah? Umur nambah, hafalan nggak nambah? Mana? Malu dong sama Allah. Umur bertambah, hafalan bertambah. Ngadep Allah enak, ada omongan. Ente ngadep Allah, nggak ada omongan, nggak punya bekal. Tapi ngadep Allah ada bekal begini. Satu malam berdiri 1 juz,
Apa keinginannya? Saya pengen jadi pengusaha besar ya Allah, tapi saya tidak tahu mesti ngapain. Hanya Allah yang berhak diberitahu seperti itu. Jangan datang ke Pak RT. Gue nih pengen jadi pengusaha nih, tapi nggak tahu. Apa kata RT? Sama. Jangan datang ke teman SMA, dia juga nggak ngerti apa-apa. Datang kepada Allah. Fa idza sta'alta fas'alillah, fa idza sta'anta fasta'in billah. Shadaqallahul azim. Selesai. Ceramah ini selesai. Pembelajaran pada hari ini selesai. Buka gerbang pengen jadi pengusaha dengan sholat hajat. Nih doanya. Ayo ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatika wa azaima maghfiratika wal ghanimata min kulli birrin was salamata min kulli ithmin la tada' lana dhanban illa ghafartah wala hamman illa farajtah wala hajatan illa qadaitaha wala jainan illa qadaitaha wala aiban illa satartaha ya arhamar rahimin irhamna. Itu doanya. Itu dia doanya, komplit langsung dari Rasulullah. Tambahin dengan bahasa Indonesia sesuai dengan yang ente mau. Ya Allah, saya pengen buka bengkel, saya ini bisa betulin mobil. Ya Allah, saya pengen usaha jilbab. Ya Allah, saya pengen buka klinik. Ya Allah, saya pengen punya supermarket. Ya Allah, saya pengen beli bus. Ya Allah, saya pengen jual beli properti. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sebut terus Allah. Bil yakin, dengan yakin. Maka jadi pengusaha itu mudah. Ente nggak perlu mikir, Pak. Bu, yang mikir biar Allah, yang mikir biar Allah. Ente nggak perlu kerja, yang kerja biar Allah. Ustadz, udah, jangan protes deh. Jadi murid kok ya kebanyakan protes. Jalanin dulu aja. Ente pasti tahu kalimat itu apa artinya. Nggak cukup cuman sholat hajat. Lu jangan bandel ya. Lu sholat dulu. Lu apa-apa udah protes mulu kayak Yahudi aja. Tapi kan nggak jalan-jalan. Pokoknya kalau dikasih tahu sama kiai, udah sami'na wa ta'na, siap, gitu aja. Saya mengerti Ustaz, saya mengerti. Tapi berarti lu nggak ngerti. Ngerti koya tapi. Terakhir sempurnakan tetap dengan bersedekah. Apa yang saudara punya? Cincin, kalung, giwang, gelang, tabungan, siap, cang. Walaupun gubernur itu kaya, tapi kalau saudara bawa sesuatu, diterima Pak. Walaupun nengokin orang sakit, hanya nongolin muka saja dia udah senang. Apalagi kalau kita bisikkan di telinga beliau, Mas, jangan mikirin uang rumah sakit, saya akan bantu. Bogen. Siapa di antara saudara yang punya tabungan? Siapa yang punya tabungan? Nggak ada yang berani ngacung. Saya tanya sekali lagi. Ya Allah, sebentar lagi saya mau nanya siapa yang punya tabungan. Kalau dia nggak ngaku, bikin 0 tabungannya. Oke, siapa di antara saudara-saudara yang punya tabungan? Ngacung kok begini loh.
Gini ngacungnya. Tahan. Oke, turun. Saya tidak minta 100%. Saya tidak minta 100%. Saya tidak minta juga 50%. Saya tidak minta 25%. Saya hanya menawarkan kepada saudara-saudara semua pada hari ini. Siapa di antara saudara yang punya hajat, bersedia menyedekahkan 10% dari jumlah total nilai tabungan saudara, kita akan berdoa. Mudah-mudahan hajat saudara dikabul Allah. Kita akan berdoa, mudah-mudahan hajat saudara dikabul Allah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sekarang saya akan lelang. Saya akan lelang. Siapa di antara yang sudah ngacung-ngacung tadi bersedia menyedekahkan 10% dari total tabungannya, mudah-mudahan Allah kabulkan hajatnya. Silakan saudara yang bersedia berdiri untuk membuktikan bahwa saudara bersedia. Habis saudara berdiri, habis saya selesai menghitung, insya Allah kita akan bacakan Al-Fatihah agar semua hajatnya betul-betul dikabul Allah dengan jalan sabab sedekah dan doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mulai menghitung. Yang bersedia silakan berdiri. 10, 9, 8. Masya Allah, Masya Allah. 7, 3, 2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nastaghfirullahal azim wa natubu ilaih. Allahumma ya Allah, inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wal ghanimata min kulli bir was salamata min kulli ithm. La taj'alna dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la hajatan illa qadaitaha wa la daynan illa qadaitaha wa la aiban illa satartaha ya arhamar rahimin irhamna. اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو أعطيته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا وهمومنا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ويا عالم الغيب والشهادة ويا عالم الغيب والشهادة ويا عالم الغيب والشهادة ويا قادر على كل شيء ويا ذا الجلال والإكرام ويا أرحم الراحمين. Mereka semua ini punya hajat, mereka ini semua punya keperluan, mereka ini semua punya kebutuhan, mereka semua punya kesulitan, mereka semua punya masalah, sedangkan Engkau yang maha kuasa atas segala sesuatu. Ya Rabb, unsurhum wansurna wansuri jami'al muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masailina wa min hajatina fi masailina wa fi hajatina ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan saudara duduk kembali. Di penghujung tausiah saya ingin menyampaikan kepada ibu dan bapak semua, saya lagi mendirikan dan mengembangkan hotel dan apartemen haji dan umrah. Siapa di antara saudara yang sudah tahu? Oh banyak ya. Tahu dari mana? Dari TV. Hotel dan apartemen haji dan umrah itu dibanderol 150 miliar. Saya mengundang 15.000 jamaah untuk ikut memiliki hotel tersebut. Sahamnya, patungan usahanya 10 juta rupiah. Jangan bilang, aduh nggak punya duit. Udah belajar kan? Sudah belajar kan? Siapa yang nawarin? Allah. Habis sholat zuhur, nanti ini sebentar lagi, habis sholat asar, habis sholat maghrib, habis sholat isya, habis sholat malam, angkat tangan kepada Allah. Habis sholat subuh, angkat tangan kepada Allah dan tambahin sholat hajat.
sebagai testimoni saudara semua, minta sama Allah supaya saya tercatat sebagai pemegang sahamnya Ustadz Yusuf Mansur. Buktikan sama Allah, nyampe atau tidak. Jangan tidak yakin, harus yakin. Kecuali saudara yang sudah punya duit, ya jangan mikir, bismillah aja. 10 juta rupiah, tapi mudah-mudahan bisa dapat pahala seabrek-abrek hotel tersebut. Hotel itu didedikasikan salah satunya untuk mereka-mereka yang menunaikan ibadah umroh dan haji. Di hotel tersebut diperdengarkan insya Allah 24 jam lantunan ayat-ayat suci Al-Quran langsung dari mulut saya, dari lisan saya. Mudah-mudahan jadi amal yang mendengarkan dan amal yang punya kamar. Yang punya kamar ente, maka insya Allah kita semua dapat pahalanya. Siapa yang belum hamil, yang belum punya anak, siapa? Subhanallah, pengen punya anak. Kalau nanti hotel itu jadi, mbak dan suami nginep di hotel tersebut, jangan keluar-keluar 3 bulan. Jangan keluar-keluar 3 bulan. Kenapa? Di hotel yang kita bangun ini diperdengarkan ayat-ayat suci Al-Quran 24 jam. Nah ini hotelnya, diperdengarkan ayat-ayat suci Al-Quran 24 jam. Siapa tahu insya Allah dengan maksud berobat kepada Allah lewat ayat suci Al-Quran, mudah-mudahan keluar dari hotel tersebut 3 bulan positif hamil, nggak tanggung-tanggung, kembar 3. Insya Allah. Apalagi tengah malam dibangunin. Ini hotel bukan hotel biasa Pak, jam 2:30 dibangunin. Kalau Senin disediakan sahur, kalau Kamis disediakan sahur, kalaupun tidak dibangunin buat sholat tahajud. Di ground disiapkan imam dari masyayikh Timur Tengah, Makkah dan Madinah, Yaman, Syria. Salat malam bersama mereka di bawah tuh. Semua yang punya hajat kumpul di situ sholat. Masih kurang puas, berangkat ke pesantren Darul Quran, karena hotel ini 15 menit dari pesantren Darul Quran. Bergabung bersama ribuan penghafal Al-Quran di sana, sholat malam bersama mereka. Masa iya sih nggak punya anak, kira-kira begitu. Nah ini dia hotelnya, 2 tower, 12 lantai, insya Allah 300 kamar. Habis ini selesai, matiin dah, cukup. Habis ini selesai, kita akan berangkat beli pesawat. Woi, keren kan? Jemaah umroh setiap bulan puluhan ribu, jemaah haji setiap tahun 200 ribu. Ente punya apa? Punya hotel enggak? Punya pesawat juga enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Kita patungan beli pesawat. Kalau kita naik pesawat, pesawat kita yang kita naikin sendiri. Pesawat kita yang kita naikin sendiri. Karena pesawat punya kita, pilotnya kita pilihkan yang muslim. Kalau perlu kita siapkan pendidikan pilot yang hafiz Quran. Siapa di antara saudara yang sudah hafal Quran, tingginya memadai 2 kalinya Yusuf Mansur? Bikin seorang hafiz jadi pilot gampang, lebih gampang daripada bikin seorang pilot jadi hafiz. Cari bibit-bibit yang sudah hafiz, kita didik jadi pilot. Begitu menjelang terbang, diumumkan dari kokpit, saya Kapten Mansur, sebentar lagi kita akan berangkat menunaikan ibadah umrah menuju Jeddah King Abdul Aziz Airport. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sepanjang perjalanan 9 jam kita akan khatamkan Quran. Menurut pengalaman saya, insya Allah bisa 2 kali kita menghatamkan Quran. Subhanallah. Pramugarinya semua subhanallah. Pramugara masya Allah. Pesawat sendiri Pak. Gara-gara pesawat ini bukan punya ente, yang menyediakan minuman belahannya sampai pantat.
Siapa yang pernah naik pesawat yang kayak begitu modelnya? Dilihat dosa, enggak dilihat putih banget. Masya Allah, dosa gua nih. Naik pesawat bukan ibadah, naik pesawat jadi dosa. Nyediain minuman lagi. Nyediain minuman kan pasti nunduk. Begitu nunduknya kelihatan. Kita merem ini tumpah airnya. Kita nggak merem, ampun ya Allah. Naik pesawat bukan senang malah puyeng. Kenapa begitu? Karena bukan ente yang punya pesawatnya. Besok kita bikin rumah sakitnya patungan lagi. Pesawat itu murah bu, pak, cuman 400 miliar. Yang tipe Boeing biasa 400 miliar itu berarti 40.000 orang saja yang punya duit 10 juta. Nih sini 40.000 kalau nyarinya di satu kota yang namanya Temanggung susah. Tapi kita nyari di 100 kota berarti cuma 400. Masa nggak ada satu kota 400 orang? Nggak mungkin. Insya Allah. Ini informasi menjelang saya tutup tausiah ini. Business it's easy. Semua bisa jadi pengusaha. Edisi kali ini pintu gerbangnya adalah sholat sunat hajat. Kalau tadi contohnya adalah yang ditawarkan ada barangnya, ada prospeknya, saudara bahkan bisa datang kepada Allah tanpa ngerti mau ngapain. Paham? Ente pinter, punya duit, punya lahan, tinggal datang ke Allah mah biasa. Ini mah ente nggak ngerti apa-apa, pokoknya kosong, 0, 0, datang ke Allah. Ya Allah, saya nggak punya duit, saya nggak tahu mesti ngapain, saya nggak punya temen. Yang punya bisnis, saya otak juga begini-begini doang. Ya Rob, tolonglah, tolongin saya pengen nih jadi pengusaha. 40 malam sholat malam, 40 pagi sholat duha, 40 waktu puasa Daud, 40 hari juga memberi makan orang-orang miskin, 40 hari juga menjaga sholat berjamaah, 40 hari juga memelihara sholat hajat setiap hari, 40 hari menghatamkan Al-Quran setiap hari 1 juz, 41 hari. Gak mungkin kantong masih segitu juga. Syarat dan ketentuan berlaku. Jangan bikin dosa baru, itu saja. Dan lengkapin dengan sedekah. Hari ini saudara sudah bersedekah niat, yakni niat karena Allah, sedekah 10% dari tabungannya. Kita sempurnakan dengan sedekah yang saudara bawa pada hari ini. Sudah bawa duit tak? Bismillah kita bersedekah. Sudah bawa duit tak? Bismillah kita bersedekah. Jangan khawatir, orang Temanggung tidak saya minta cincinnya, bawa pulang. Selamat. Nggak saya minta kalungnya, selamat. Pulang-pulang. Bawa. Pokoknya tadi udah niat sedekah 10% dari tabungan. Insya Allah. Ustadz, itu duitnya dikemanain? Nanti ada SMS buat saudara semua, SMS resmi dari PPPA. Kalau dari yang lain jangan diterima. Belum tentu itu benar. Barangkali akan ada orang-orang yang oportunis. Hati-hati. Banyak penipuan sekarang ini. Saudara mungkin pernah lihat selebaran gambar saya, isinya suruh transfer kemana-kemana. Jangan percaya, itu bukan dari kita, bukan dari saya, atas izin Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, menjelang tutup, Mas Yunus terima kasih, teman-teman semua Ari semua terima kasih, panitia setempat terima kasih. Semua pahala mudah-mudahan saudara dapat hari ini dan hari-hari seterusnya. Insya Allah. Saya akan memberi hadiah kepada saudara-saudara semua. Amalan yang saya cintai. Mau? Saya akan ngasih amalan yang saya cintain, yang saya tidak tinggalkan setiap harinya. Mau? Tapi ada tukerannya. Ada tukerannya. Apa tukerannya? Yang pertama, tidak usah salaman sama saya. Tidak usah salaman sama saya. Yang kedua, tidak usah cium tangan. Tidak usah pelukan, tidak usah toel-toel. Nggak usah.
biarkan saya pulang dengan selamat dari Temanggung ini. Tidak ada minta tanda tangan, nggak usahlah. Bawa ilmunya saja, ya. Bawa sholat hajat, udah nggak usah. Selebritas di dunia ustadz, potong, cang, nggak usah. Jadikan ini majelis ilmu saja, bukan majelis artis. Yang berikutnya adalah tukerannya adalah saudara betul-betul sungguh-sungguh melakukan, karena ini ilmu mahal. Apa tuh ustadz? Jangan tinggal setiap hari sholawat 100 kali. Itu saja. Jangan tinggal setiap hari sholawat 100 kali. Ini ilmu saya, Pak. Mudah urusan, subhanallah. Ada aja. Makin kencang cobaan, makin kencang sholawatnya. Makin besar hajatnya, makin besar sholawatnya. Kira-kira begini, Pak. Ente batuk mulai keserang flu 100 cukup. Tapi kalau begini nih tawa. Kalau asma jangan 100 dong, hajar 1000. Kalau pegel 100 cukup. Tapi kalau sudah mulai nggak bisa digerakkan 1000, Pak. Kalau sakit perut 100 cukup. Tapi kalau sudah mulai kanker usus 4000 hajar. Paham? Kalau motor 100 cukup lah. Tapi kalau mobil Pajero jangan 100 dong. Ya toh? Kalau tanah 100 meter insya Allah 100 cukup lah. Cukup. Geber 100 tiap hari. Tapi kalau tanahnya sehektar, malu dong. Masa bawaannya cuma 100, paham? Baik, syarat dan ketentuan berlaku loh ya. Tidak ada salaman, tidak ada cium tangan, tidak ada minta tanda tangan, tidak ada permintaan foto-foto. Kalau mau foto-foto berdiri di sini. Tadi saya maksudnya mencontohkan. Begini nih yang benar. Kalau mau foto-foto ente di sini aja bergaya. Sini, saya bergaya gitu sini. Minta temen fotoin, sama aja udah. Insya Allah. Jadikan Yusuf Mansur sahabat saudara semua. Jangan jadikan selebriti. Jadikan Yusuf Mansur guru saudara semua. Jangan jadikan Tuhan. Biasa sajalah. Mudah-mudahan dengan cara begini kita semua selamat. Insya Allah. Ayo, mana sedekahnya? Ya siapin. Sedekahnya siapin. Nggak usah mas, dibawa aja, sejadahnya dibawa. Tolong bantu, dibantu. Siapa yang bawa selendang? Silakan yang bawa selendang. Yang bawa selendang, yang bawa jaket buka dulu buat jadi sorban dulu. Silakan, jalanin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin. Sholat duha itu bukan wajib, tapi sunnah. Hanya sunnahnya itu sunnatun muakkadatun. Sunnah muakkadah itu sunnah yang mendekati wajib, sunnah yang teramat penting. Kalau dulu kan kita belajar bahwa sunnah itu adalah sesuatu yang dikerjakan berpahala, tidak dikerjakan tidak mengapa. Tapi di sunnah muakkadah itu beda. Beda, sebab kalau yang sunnah muakkadah ditinggalkan, ini akan berpengaruh kepada kesehatan kita, rezeki kita, nasib kita, dan kualitas hidup kita. Contoh,
Qobliyah ba'diyah itu juga sunnah muakkadah. Kalau kita tidak lakukan qobliyah ba'diyah, sholat kita yang wajib itu enggak naik. Ingat gak cerita-cerita saya tentang sholat sunnah qobliyah ba'diyah? Dikisahkan, ya saya punya guru ngajarin kepada saya bahwa sholat itu ibarat burung. Burung ada sayapnya enggak? Ada. Nah, terus burung apa yang punya sayap tapi dia nggak terbang? Masih ingat apa jawaban guru saya? Burung yang punya sayap tapi dia nggak terbang, namanya burung malas. Itu kalau dia tahu dia punya sayap, udah tahu kenapa dia tidak terbang. Yang kedua, kalau dia tidak tahu bahwa dia punya sayap dan lantaran itu dia tidak terbang, namanya burung blow on. Nempel kok di badannya tapi dia nggak tahu. Karena itulah dia tidak terbang juga. Nah, sayapnya sholat itu qobliyah ba'diyah. Tidaklah tertegak itu sholat yang wajib tanpa yang sunnah. Begitu. Nah, karena itu sunnatun muakkadatun itu. Sunnah yang muakkadah, qobliyah ba'diyah menjadi pasangan sholat yang wajib. Nah, sholat sunnah duha juga begitu. Sholat sunnah duha itu termasuk adalah sholat sunnah yang muakkadah. Dari mana dasarnya? Ada satu riwayat ya dari Abu Hurairah. Awsani khalili, mewasiatkan kepadaku kekasihku ya 3 hal yang tidak akan aku tinggalkan selama-lamanya. Salah satunya adalah sholat duha 2 rakaat. Pertama, dari sebab kenapa kita tidak terbiasa sholat duha, bisa jadi karena kita tidak tahu. Kalau kita tahu, insya Allah kita akan terdorong untuk bisa dan terbiasa sholat duha. Apa-apa juga kan kalau tidak tahu tidak terdorong. Kita tidak tahu tentang sesuatu, yang manalah kita kemudian bisa kenal, bisa dekat, dan bisa melakukan. Jadi penting nih mengetahui tentang fadilah sholat duha. Yang kedua, barangkali karena kita tidak terbiasa ada di tengah orang-orang, ada di sekumpulan orang-orang yang memang rajin melakukan sholat duha. Kita nggak punya keluarga, kita nggak punya teman, kita nggak punya lingkungan kerja, lingkungan usaha yang betul-betul sholat duha itu terlaksana. Ya akhirnya kita nggak biasa sholat duha gitu loh. Kita merokok karena dekat orang merokok bisa. Kita doyan makan karena dekat orang yang doyan makan bisa. Kita jadi rajin sholat berjamaah karena dekat orang berjamaah bisa. Kita rajin ngaji karena teman-temannya pada ngaji semua bisa. Kita ke diskotik karena teman-teman kita pada ke diskotik semua bisa. Kita rajin belajar karena teman-teman kita semua gairah belajar bisa. Kita termasuknya rajin melaksanakan sholat duha karena kita hidup tinggal di komunitas yang biasa sholat duha. Yang ketiga, disadari atau tidak, sistem pendidikan kita sudah membuat kita ini tidak terbiasa sholat sunnah duha, tidak terbiasa mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari sebab misalkan tidak dikenalnya sholat duha sebagai bagian dari pendidikan nasional. Barangkali karena negara menganggap ini tidak perlu diatur karena ini kan persoalan pribadi bangsa. Silahkan bagi penganut agama Islam melakukan sholat duha. Nah, karena tidak ada sistem dan tidak memberi ruang juga buat sistem sholat duha, nggak sholat duha. Nah, bayangin ya, payahnya betul kita ini. SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun. Nggak ada sistem pendidikan ya, khususnya beberapa tahun-tahun yang lalu, yang mewajibkan anak-anak sholat duha. Nggak ada. Sifatnya hanya himbauan dan itu pun tergantung kebijakan sekolah, kebijakan pimpinan, kebijakan lembaga. Rundown bahwa TET masuk pertama itu harus sholat duha, nggak ada. Walhasil kita adalah orang yang 12 tahun tidak terbiasa sholat duha. Bagaimana mungkin kita mau terbiasa? Kelamaan tidak terbiasa sholat duha, susah. Harus dimulai. Alhamdulillah sekarang ini banyak sekolah-sekolah Islam yang memfardukan anak-anaknya itu sholat duha, walaupun dia itu sholat sunnah, sebagai pembiasaan agar anak-anak mereka terbiasa. Darul Quran adalah salah satunya. Gak boleh itu anak-anak masuk ke sekolah, beraktivitas di pagi harinya sebelum dia melakukan sholat duha. Yang diambil pun bukan 2, tapi 6. Supaya apa? Supaya anak-anak benar-benar terbiasa dengan sholat duha. Gitu. Ya, membangun kebiasaan sholat duha sejak dini itu subhanallah adalah sesuatu yang mulia sekali. Alhamdulillah banyak keluarga-keluarga muslim sekarang yang
pada sholat duha bareng di pagi hari, ya kan? Saya pribadi aja nih, anak saya yang paling kecil saja, si Hafiz misalkan yang baru sekarang nih saat ini kita melakukan rekaman ini usianya 6 bulan. Itu kita sholat duha dudukin aja, tidurin aja di sejadah kita. Supaya dia benar-benar masuk ruh dengan ruhnya, ruh kita dengan ruh dia, tahu bahwa anak ini ayahnya lagi sholat duha, mamanya lagi sholat duha, begitu. Lembaga pendidikan Darul Quran di pesantren tahfiz Darul Quran Internasional dari mulai tingkat TK dan SD udah diwajibkan sholat duha. Kayak apapun tuh anak-anak lucunya, bercandanya, ngegemesinnya, pada sholat duha gitu loh. Mereka udah siap dengan wudhunya, mereka udah siap dengan kain dan mukenanya. Ya secara caranya mereka aja. Yang penting mereka kudu tahu ada sholat loh di pagi hari namanya sholat sunat duha. Oh iya benar, salat duha itu utang kepada Allah. Jadi gini ya, kita ini kan setiap sendi ini harus bayar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bayar, kita ini udah make badannya Allah. Ya roh kita ini dititipin ya oleh Allah di dalam badan kita, dan karena itu kita bayar. Sekarang bayangin aja, bagaimana nggak bayar? Kita kehilangan oksigen atau kita harus menghirup oksigen lewat bantuan tabung di rumah sakit. Itu bayarnya kan ratusan ribu hingga jutaan kan. Lah kita ini menghirup, nah, ini kan dengan sistem pernafasan yang Allah punya, ya toh? Kita makan, minum juga dengan sistem pencernaan yang Allah juga punya. Kita melihat, mendengar, bicara, merasa, berpikir, semua dengan apa-apa yang Allah punya. Karena itu bayar juga menjadi hal yang wajar. Uang kita punya rumah saja, padahal rumah ini kita yang bangun, tanah ini kita yang punya, kita tetap bayar. Bayar kemana? Bayar ke negara. Lah apalagi yang Allah udah berikan kepada kita. Cuman Allah bilang, siapa orang yang kalau dikenakan sama Allah bayaran dan dia harus bayar, nggak akan mampu membayar. Karena kasih sayang Allah, Allah kemudian bilang sama kita, cukuplah dengan sholat duha 2 rakaat, maka hutang kalian kepadaku itu lunas. Banget, ada banget kaitannya ya dengan rezeki berupa uang, berupa hasil kerja, hasil usaha, kesehatan, dan rezeki-rezeki lain yang kita anggap sebagai sebuah rezeki. Ada seorang pengusaha datang kepada saya dan dia mengaku 3 tahun terakhir ini usahanya melemah. Bahkan di tahun ketiga habis semua usahanya. Hasil tabungannya sekian lama juga hilang. Dengan berbagai cara, ada yang diambil orang, ada yang ketipu, ada yang kemudian untuk keperluan-keperluan yang harusnya tidak ada menjadi ada. Ketika diteliti dari sholat sunat duha, ternyata si pengusaha ini mengakui bahwa dia telah lalai sholat duha selama 3 tahun. Lah inilah berangkat dari bahwa sholat duha itu menutup hutang kita kepada Allah Azza wa Jalla dalam satu hari. Saya bilang kepada dia, wajar nggak kalau kemudian Allah menyatakan bahwa kalian tidak punya rezeki? Kenapa? Karena satu hari penuh ya rezeki kita emang diambil oleh Allah. Kenapa? Lantaran kita tidak sholat duha. Bayangin, kita kan kudu bayarnya sehari penuh, ya. Kalau Allah bilang kalau dituntut untuk bayaran nggak ada yang mampu membayar. Lah kita aja kalau nagih orang kan, yang penting seadanya deh, jangan sampai nggak bayar begitu kan. Maka hasil kerja kita, hasil usaha kita juga akan diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala kalau kita tidak sholat duha. Ada yang diambilnya harian, ada yang diambilnya mingguan, ada yang diambilnya bulanan, ada yang diambilnya tahunan. Tergantung Allah kapan dia mau ngambil. Maka penting sekali menutup hari kita, mengawali hari kita dengan berangkat sholat sunat buat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana di lingkungan kerja dan usaha? Oh, ini juga pertanyaan menarik. Bagaimana kita yang sudah sholat duha dan mencintai sholat duha bisa mempengaruhi orang lain supaya bisa ikutan sholat duha? Even itu ada di tempat kerja dan usaha. Lebih menguntungkan lagi kalau kita adalah orang berpengaruh di tempat kerja dan usaha kita. Kita bisa menggunakan power kita, pengaruh kita untuk mendorong orang-orang di sekitar kita melakukan sholat duha. Misalkan kalau kita adalah pimpinan bank, kita pimpinan pabrik, pimpinan kantor, pimpinan CV, pimpinan toko, yang punya warung misalkan. Kita kan bisa bilang begini sama staff-staff kita, sama karyawan-karyawan kita. Weh, ayo kita adain coffee morning. Bentuknya apa? Bentuknya kita sholat duha bareng dulu deh.
Kita berdoa supaya Allah berikan keberkahan buat pekerjaan kita, buat usaha kita. Kita berikan Allah waktu terbaik yang kita punya, baru kemudian kita mencari rezekinya Allah. Kita bilang kepada staf kita, kepada karyawan kita, kepada keluarga besar kita punya kerjaan dan usaha, ayo kita ngadep Allah dulu sebelum kita cari dunia Allah. Cakep. Begitu. Kita tidak punya pengaruh pun kita bisa berdoa kepada Allah kan. Ya Allah, saya kerja di tempat yang tidak ada sholat duhanya. Rob, saya tidak tahu apakah teman-teman saya melakukan sholat duha atau tidak, tapi saya berdoa kepadamu ya Allah agar teman-teman saya bisa sholat duha, bisa memberikan berkah buat pekerjaan saya, buat pekerjaan kami semua, buat kantor kami, buat usaha kami gitu. Istri saya bikin butik, istri saya punya toko kecil, bukan toko besar. Dia bikin peraturan bagaimana seorang penjaga toko harus sholat duha dulu. Para ibu dan bapak, para asatidz, para kiai, para ulama yang punya lembaga pendidikan pesantren, lembaga pendidikan sekolah, wah itu juga lebih enak lagi. Keber aja. Boleh kalian masuk kelas, kalian sholat duha dulu. Boleh kalian ngajar, kalian didik itu siswa sholat duha dulu. Itu cakep. Jadilah kita orang-orang yang betul-betul terbiasa dengan sholat sunat duha. Ini penting memang, kebiasaan ini penting. Biasa dan membiasakan. Gerak dan menggerakkan orang untuk sama-sama sholat duha. Baik, jelas, baik sekali malah. Bayangin gimana nggak baik. Utang kita sehari penuh, ya dianggap lunas hanya dengan 2 rakaat saja. Dan kebaikan Allah yang lain adalah memberi nilai lebih dari sekedar kebayarnya utang kita sama Allah. Apa bentuknya? Salah satunya misalkan ta'jilani indallah bihajjatin wa umratin mutaqabbalatain. Sebanding itu sholat duha, ya kalau ditimbang nanti dia menghisab dengan ibadah haji dan umrah yang makbul. Subhanallah, hanya sholat 2 rakaat, utang lunas, masih ditambah lagi dengan apa? Dengan ibadah yang sebanding dengan ibadah haji dan umrah yang makbul. Sedangkan mereka yang ibadah haji dan umrah beneran pun belum tentu diterima. Nah ini dengan kita sholat 2 rakaat udah dianggap sebanding tuh dengan haji dan umrah yang makbul. Apakah ada yang lain? Banyak. Siapa orang yang sholat duha rajin istiqomah 2 rakaat, Allah kasih dia satu pintu, ya, fil jannah, di dalam surga yang namanya babud duha, pintu duha. Pintu ini nanti akan memanggil orang-orang yang pada sholat duha. Berkata pintu ini, ya, siapa yang kemudian di dunia itu sholat duha, udkhulu fi hadzal bab, masuk ayo di pintu ini. Hadza babukum, ini adalah pintumu. Wah, subhanallah. Kayak kita udah nge-tag gitu satu pintu, dan pintu itu pasti dimasuki oleh pintu dimasuki oleh kita sebagai pintu surga Allah. Iya, kudu dibayar. Sebab utang sama manusia aja kudu bayar, apalagi utang sama Allah. Oh Ustadz, bisa aja nih, kan sholat duha itu sunnah. Ya kembali lagi tadi, sunnahnya sunnah yang bagaimana? Ini kan sunnahnya yang muakkadah, sunnah yang mendekati wajib. Betul-betul kalau kita tidak melakukan, kita akan bermasalah gitu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kan kita juga nggak mau kan rezeki kita ternoda, hidup kita jadi penuh masalah, rezeki kita dikurangin oleh Allah, atau malah nggak ada karena sebab kita harus bayar utang sama Allah. Kan nggak mau. Karena nggak mau ya sholat duha aja. Terus bagaimana Ustadz kalau udah jadi utang kayak begitu? Ya bayar. Bayarnya bagaimana? Satu, kita sholat taubat. Ya, kita sholat taubat. Betul-betul kita taubat pada Allah. Insya Allah ya Rob, tidak ada satu pagi pun yang akan aku lewati tanpa aku menegakkan sholat duha. Gitu. Kalau sudah sholat taubat, kita beristighfar pada Allah, memohon ampun dari dosa meninggalkan sholat duha, dihapus. Utang yang lama kita ini dihapus. Oke itu. Yang kedua, kita bismillah, bayar itu dengan sholat duha yang sungguh-sungguh. Kita udah kelamaan nih ninggalin sholat duha. Begitu masuk lagi ke gerbang sholat duha, jangan sholat cuma 2 rakaat dong. Kita tembusin tuh, kita tembusin kalau bisa sampai 12 rakaat. Setiap kali kita sholat 12 rakaat, itu kan nutup 6 hari yang kita tinggalkan. Paham ya? Kok 6 hari Ustadz? Iya, kan 1 hari 2 rakaat. 6 hari kan 12 rakaat. Sekali kita 12 rakaat kita sholat, maka ketutup tuh utang 6 hari. Nah, tinggal hitung di atas kertas dah.
1 tahun itu 365 katakan ya, hari. 365 hari dikali 2 rakaat berarti kurang lebih berapa itu? 730 rakaat. Nah 730 rakaat dibagi 12, nah itu udah. Kudu berapa bulan nih Ustadz saya berjalan istiqomah supaya utang setahunnya kebayar. Begitu setahun kita kebayar, kita ingat lagi. Oh iya ya, kita kan ninggalin duha bukan cuma setahun, tapi tahunan. Mulai dari kita akil balik sampai kita umur kayak begini. Bener loh, utang kita kan dari akil balik. Kita SD di tempat yang tidak ada sholat duha. Kita SMP di tempat yang tidak ada sholat duhanya. Kita SMA di tempat yang tidak ada sholat duhanya. Kita kuliah juga di tempat yang tidak ada sholat duhanya. Tidak terlatih kita sholat duha. Akibatnya apa? Kita tidak melaksanakan sholat duha. Tentu saja dikecualikan buat Anda semua yang hidupnya udah di lingkungan yang rajin sholat duha. Alhamdulillah. Tapi bagaimana dengan mereka-mereka yang tidak ada di lingkungan orang-orang yang menegakkan sholat duha? Payah dia, utangnya kebanyakan. Nah, kalau sudah kayak begitu, dia perlu media yang lain. Media apa? Selain media bertobat tadi. Dan kemudian dia dorong dirinya untuk melaksanakan sholat duha sampai pol 12 setiap hari. Yang ketiga, bikin majelis duha. Begitu. Majelis duha itu maksudnya adalah kita membuat majelis duha. Sederhana saja. Kita godain misalkan tetangga-tetangga kita, karyawan-karyawan kita, atau teman-teman di lingkungan kerja kita, atau saudara-saudara kita, atau anak, istri, atau suami, ibu, orang tua, dan siapa lah kira-kira bisa diajak untuk ikut sholat duha, gitu loh. Syukur-syukur bisa dalam satu majelis, itu disebutnya nah majelis duha. Majelis duha adalah satu majelis yang isinya di mana orang-orang melakukan sholat duha. Godain aja misalkan kita ngomong nih sama teman-teman sekantor kita. Besok hadir ya di rumah. Insya Allah saya mau ada syukuran kecil. Saya mau sekalian ini ada acara makan-makan. Kalau udah kayak gitu kan teman-teman bisa datang tuh. Tetangga bisa datang, yang lain pada datang. Tapi pada nanya tuh begitu datang paginya. Mana? Katanya ada syukuran apaan? Kita jawab, iya nih syukuran, inget bahwa sholat duha itu utang. Gitu. Kok itu aja jadi syukuran? Lah emang syukuran mesti sesuatu yang sifatnya dunia saja kan? Tidak. Kita ingat bahwa sholat duha itu mendekati wajib, itu udah harus bersyukur. Daripada kita dibayar utang, ditagih hutang nanti ketika kita di alam kubur, kan mendingan sekarang. Oh begitu. Kemudian kita jelaskan sebisa-bisanya. Nah setelah itu kita persilakan mereka sholat duha dengan cara-cara yang santun. Nah, kira-kira begini ya. Kalau ada 10 orang yang berhasil kita datangkan, kemudian pada sholat duha. 10 orang taruhlah pada sholat duhanya 2 rakaat lah gitu ya, minimal gitu ya. Berarti sudah 20 rakaat. Udah 20 rakaat itu udah ngilangin utang 10 hari. Subhanallah kan. 10 hari lu utang. Itu impas. Allah bilang mereka-mereka yang sholat sunat duha, atas dorongan kalian, begitu nih secara tidak langsung dari satu hadis ya, wa amila man amila ba'dahu itu ya min ghairi ayan kusabihima, maka kata Allah sholat duha mereka itu menjadi pahalanya kalian yang mendorong. Lah 10 orang datang ke rumah kita suruh dia makan, kita suruh dia minum, suruh kita mencicipi hidangan kita, kemudian kita dorong mereka sholat duha 20 rakaat, dapat kita penghapusan 10 hari. Gitu. Majelis duha itu seperti itu. Sebelum kita bicara tentang majelis duha nasional, terlebih dahulu kita memahami filosofinya. Kalau kita kejar amal dengan amal kita sendiri, nggak akan bisa impas. Ya, sekarang kita hitung aja coba. 1 hari 2 rakaat, 1 tahun 730 rakaat. Kita kejar habis-habisan nih dengan 12 rakaat. Kan nggak kekejar. Sampai kapan tuh utang lunas? Iya kalau kita istiqomah, kalau kita ada capeknya, ada letihnya, ada keluar Jawanya, ada pergi ke sana kemarinya. Bagaimana kita kemudian disiplin 12 rakaat? Kan nggak bisa. Ditambah lagi ternyata kenyataan bahwa kita sebagai ayah atau seorang istri, sebagai istri dan sebagai ibu dari anak-anaknya, kan juga bukan saja menanggung beban dosa dari meninggalkan sholat duha
buat diri kita sendiri saja, tapi juga orang-orang yang kita pikul. Kalau saya sebagai ayah dan suami saya, berarti saya menanggung dosa istri saya. Kalau istri saya tidak sholat duha, ya, seorang istri menanggung beban suaminya kalau suaminya tidak sholat duha. Anak tidak pada sholat duha, oh yang nanggung orang tuanya. Anak orang tuanya tidak sholat duha, ikut juga nanggung nih anak. Minimal akan ditanya sama Allah, kenapa nggak pada ngasih tahu, kan begitu? Kenapa nggak pada saling mengingatkan? Kenapa nggak saling menasihatkan? Ada tetap dosanya itu. Lah kalau gitu bentuk perkaliannya, berapa banyak utang kita kepada Allah? 730 rakaat dikali seumur hidup kita sejak dari akil balik, ditambah lagi dosa anak-anak kita, dosa istri dan suami, dosa orang tua, dosa pembantu, dosa supir, dosa tukang kebun, dosa tukang masak pada ikut sama kita, mati gitu. Belum kalau ada ponakan lagi di rumah kita, ponakan kagak ahli sholat duha, mati lagi kita lihat. Pakai amal sendiri ngejar, nggak bakal kerja. Alhamdulillah memang Allah Maha Pengasih Maha Penyayang. Kita sholat taubat langsung 0-0. Tapi walaupun udah di 0-0in sama Allah dengan sholat taubat, kan kita jangan berdiam diri dong. Kita kejar terus. Wa'at bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Kita kejar itu keburukan dengan kebaikan-kebaikan supaya kehapus. Nah caranya lewat majlis duha. Nah inilah program yang saya bilang menarik karena akan menghapuskan dosa kita. Ya tentu saja ini pakai logika fikih, logika amal soleh, logika mata rantai ya. Kalau kita lihat misalkan di surah An-Nisa misalkan ya, Allah menyatakan bahwa mayyashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibum minha. Siapa orang yang mendorong perbuatan baik, maka dia dapat kebaikan dari perbuatan yang didorong itu. Nah, ini dulu nih filosofinya kita pahami. Konkretnya wisata hati ya, Darul Quran, saya dan kita semua mendorong Indonesia untuk membuat majelis-majelis duha di majelis taklimnya masing-masing. Baik itu di perkantoran, di perumahan, di lembaga pendidikan, di sekolahan, di kampus, di kantor, di tempat usaha, tempat kerja, tempat bisnis, di gang, di rumah dia, di mana sajalah untuk bikin sholat duha bersama-sama. Tidak berjamaah ya, tidak berjamaah, tapi sendiri-sendiri, hanya dilakukan bersama-sama di satu tempat. Kami mendorong untuk pada bikin sholat duha bersama-sama itu setiap hari Sabtu jam 7.00 waktu Indonesia bagian Barat. Kenapa kok Ustadz harus Sabtu jam 7.00? Ya ini mah supaya kita bareng saja berdoanya kepada Allah. Kan enak tuh, saya mimpin nih sholat duha di pesantren bersama para santri hufaz, santri penghafal Al-Quran, bersama para asatis hufaz, guru-guru yang menghafalkan Al-Quran. Mereka-mereka yang pada lagi menghafalkan Al-Quran sholat nih di samping kanan kiri dan di belakang saya di Sabtu jam 7.00. Ketika kami sholat, sholatlah juga Anda semua di kampung Anda masing-masing, di tempat Anda masing-masing, sama-sama sholat duha dari jam 7.00. Berapa rakaat yang kita ambil? Yang kita ambil ini 6 rakaat. Kenapa 6 rakaat? Ntar ada penjelasannya tersendiri. Habis 6 rakaat kita sholat, habis itu ya kan, kita berdoa nih, Allahumma innad duha'a duha'uka wal baha'a baha'uka, dan seterusnya. Bayangkan itu, kita berdoa, kita sholat bareng dengan jutaan orang lain di tanah air kita ini. Bahkan insya Allah akan segera merambah ke Singapura, Brunei, Darussalam, Malaysia, kemudian di kota-kota lain di negara-negara yang insya Allah kita bisa masukin. Bayangkan, insya Allah bukan cuma jadi majelis duha nasional, tapi majelis duha internasional. Waktunya disamain. Begitu. Supaya apa ya, ada kebersamaan lah gitu. Kan kelihatan dari arsy Allah juga lain. Ini bumi siapa nih? Begitu kan? Ini kok jam 7 Sabtu nih pada sujud kepadaku bareng semua. Ternyata Indonesia, masa iya nggak dimakmurin Indonesia, ya kan? Targetnya ada di, insya Allah di pertama ini 10 kota. Kemudian kita akan melangkah ke 100 kota. Yang insya Allah akan diikuti tidak kurang dari 19.200 majelis di seluruh tanah air, khususnya di 100 kota itu. 19.200 majelis ini kalau ya isinya itu 100 orang, maka
Majelis Duha Nasional yang diselenggarakan setiap Sabtu pagi ini akan berisi 19,2 juta orang. Bayangin, kita adalah satu dari 19,2 juta orang yang ikut sujud, ruku, sholat duha, dan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla supaya kita kemudian dibukakan pintu rezeki, disehatkan oleh Allah, diistiqomahkan kita punya ibadah, ditambah kita punya ilmu, ditambah kita punya ibadah-ibadah, dan seterusnya. Kita berdoa bukan cuma buat diri kita berdoa bersama-sama untuk keluarga kita, untuk keluarga besar Indonesia, dan untuk segenap kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat di seluruh tanah air. Iya betul, sangat bisa. Kalau Majelis Duha Nasional ini sudah terorganisir dengan rapi ya. Setiap Sabtu pagi kantong-kantong Majelis Duha melaksanakan dengan disiplin, betul? Ya. Ya kita kan bisa menyisipkan pesan-pesan secara nasional. Tentu ini tidak ada urusan dengan partai, tidak ada urusan dengan kepentingan politik, tidak ada urusan dengan kepentingan bahkan bisnis, nggak ada. Ini urusannya bagaimana kita kemudian mendorong diri kita dan keluarga kita lewat Majelis Duha ini menjadi lebih taat pada Allah dan Rasulnya. Hal lain yang bisa menghapus utang sholat duha itu diantaranya kita menjadi penyeru sholat duha. Ketemu sama siapa saja, usahakan kita beritahu tentang fadilah sholat duha. Insya Allah Allah akan menggerakkan kita menjadi orang-orang yang menggerakkan orang lain untuk sholat duha. Kalau kita benar-benar niat menggerakkan orang sholat duha. Cara gampangnya ya. Cara gampangnya gini aja. Cari aja CD-CD saya tentang sholat duha. Bukan promosi nih. Habis ditanya kan. Cari CD-CD saya tentang sholat duha. Cari buku-buku saya tentang sholat duha. Atau tadi cemplung-cemplungin orang untuk ikut Majelis Duha. Atau misalkan kayak mengikuti Duha Cafe ya. Duha Cafe di website wisatati.com atau di kuliah online di wisatati.com, sehingga orang bisa tergerak sholat duha tanpa perlu kita ngomong. Hanya perlu kita kasih CD-nya agar dia dengar, dia lihat, dia kasih bukunya agar dia baca dan dia pelajari, atau kita print segala sesuatu yang ada di website wisatati.com yang terkait dengan sholat duha. Nah insya Allah itu udah jadi penyeru sholat duha. Ya memang segampang itu. Itulah kenapa udah digampangin sama Allah kita masih nggak mau. Ya ada fadilah informasi, ada fadilah harta. Ya fadilah harta kayak gitu, atau fadilah kekuasaan. Kita ini pimpinan di perusahaan, di sekolahan, di lembaga, di majelis taklim. Kan kita bisa menyeru apa yang ada di bawah kita untuk sama-sama sholat duha. Karena kita pimpinan, kita mudah dong nyeruin orang. Ya, pasti mereka insya Allah nurut sama kita. Nah itu fadilah kekuasaan. Fadilah harta ya kita kasih makan orang di Sabtu pagi, tapi sebelum itu kita sholat duha dulu. Itu fadilah harta. Beneran itu fadilah harta. Kita nggak bisa berangkat umroh tiap bulan, tapi tiap bulan kita ngeberangkatin orang umroh sama dengan kita umroh tiap bulan. Kita nggak bisa ngaji tiap hari, kita lalu bebasin para penghafal Al-Quran yang lagi belajar di Darul Quran. Itu sama juga kita membaca Al-Quran tiap hari dan menghafalnya malah. Karena membiayai mereka. Kita belikan Quran, lalu kita bagikan ke masjid-masjid, itulah fadilah harta. Nah memang gampang. Nah yang gampang ini kita lakukan. Jangan sampai udah gampang, kita malah sia-siakan gitu. Yang pertama tentu saja adalah majlis duhanya itu sendiri. Yaitu dimana kita mendapatkan keuntungan dari orang-orang yang pada sholat duha di tempat yang kita tunjuk, di tempat yang kita pilih, di tempat yang kita pakai. Apakah itu di rumah kita, di masjid kita, di majelis kita, di tempat kerja kita, di kantor kita, di warung kita, di toko kita, atau dimanapun tempat yang betul-betul kita pilih sebagai tempat pelaksanaan sholat duha. Orang duha di sana kita dapat pahala. Yang kedua, majelis silaturahim. Ya, kan silaturahim tuh, ya nggak? Orang pada datang, assalamualaikum, kita jawab waalaikumsalam, salaman. Orang-orang yang mukmin yang bersalaman dosanya akan terhapus, akan jatuh. Selama kita berjabat tangan dosa itu akan hapus. Kemudian saling bertegur sapa, saling bertanya, bagaimana kabarnya? Masa kan orang datang langsung sholat duha kan? Enggak kan? Orang datang ngumpul dulu, bercengkrama dulu, ngobrol dulu kanan kiri. Yang penting jangan gibah, jangan gosip.
Jangan nyebar fitnah, ngobrol yang baik. Seperti nanya pekerjaan bagaimana, nanya istri atau suami bagaimana, nanya anak bagaimana kabarnya, kesehatan si fulan seperti apa yang bisa dibantu, bla bla bla. Termasuk informasi pekerjaan di sana, informasi usaha dan lain-lain. Majelis silaturahim. Yang ketiga, majelis ilmu. Kok ada majelis ilmu, Ustadz? Iya, saya lupa menjelaskan bahwa di dalam satu kegiatan Majelis Duha Nasional, Wisata Hati dan Darul Quran, saya dan kami ini menyiapkan satu tayangan berupa DVD untuk diperlihatkan, didengar, dipelajari, dan dijadikan kuliah duha setiap Sabtu. Mereka-mereka yang tergabung menjadi Majelis Duha, tergabung menjadi anggota dari Majelis Duha, kita akan kirimkan lewat web, ya. Jadi tiap Kamis atau Jumat nanti bisa di download materi-materi DVD dari saya dan dari mereka-mereka yang saya pilih untuk kemudian memberikan materi kuliah duha. Download, kemudian burn di CD, tayangkan setiap Sabtu supaya menjadi media belajar. Nah, ini udah jadi majelis ilmu. Jadi habis sholat duha nih 6 rakaat, kemudian pada nonton data DVD-nya, ya. Atau kita kirimkan dengan cara offline, artinya kita pakai jasa kurir. Kita kirimkan dari hari Kamis atau Jumat, sehingga mereka kesempatan untuk memperbanyak CD ini. Nah, itu udah menjadi majelis ilmu, karena orang jadi belajar. Oh gitu ya, oh subhanallah, oh masya Allah, oh jadi ngerti gitu orang. Itu jadi majelis ilmu. Tema-temanya tema-tema yang beragam yang disesuaikan dengan kehidupan kita sendiri. Nah, yang ketiga, jadi majelis sedekah. Minimal sedekah memberi makan dan minum. Iya kan? Setelah nonton DVD, dengerin CD, belajar kuliah duha lewat tayangan TV, ya, TV yang sifatnya off, bukan TV nasional atau TV lokal. Kita lewat media TV karena pakai DVD. Habis itu jadi majelis sedekah. Kenapa? Habis itu kan kita siapin. Ada kacang hijau, ada bubur, ada lontong, ada ketupat, ada nasi uduk, ada kue, kue. Atau sekedar teh manis. Itu udah jadi majelis sedekah. Majelis duha, majelis silaturahim, majelis ilmu, majelis sedekah. Bisa juga nanti jadi majelis zikir. Kan ada zikirnya yang dipakai di setiap kali kita menyelenggarakan majelis duha. Zikir-zikirnya, zikir-zikir yang sederhana tentu saja, dari mulai istighfar, sholawat, hauqala, ya, la haula wala quwwata illa billah, sholawat. Kemudian juga zikir ya Fattah, ya Razzaq, ya wahai yang memberikan rizki, wahai yang membuka segala-gala yang tertutup. Kegiatannya yang sederhana, intinya kan sebenarnya cuman membuat satu majelis di mana orang-orang pada sholat duha. Ya sudah, kegiatannya sholat duha saja. Ingat, tidak berjamaah, sendiri-sendiri, tidak ada yang membaca ayat suci di dalam sholat dalam bacaan yang keras, dalam hati saja, yang penting terdengar dengan kuping sendiri. Nah, kemudian habis sholat sunat duha, mengamalkan wirid, zikir, doa yang ditetapkan atau diaturkan oleh Wisata Hati, oleh Darul Quran, dan tentu saja ini sudah seizin dari ulama-ulama, udah sepengetahuan para alim ulama yang kita mintakan pendapatnya. Habis itu kemudian makan-makan, belajar, pulang. Sederhana gitu aja. Daftarnya sederhana, cukup login ke website wisatahati.com. Di sana sudah ada formulirnya, tinggal diisi saja. Isinya kok sederhana, cuma data-data ketua majelis taklimnya, di mana tempatnya, kira-kira ada berapa orang yang bakalan ikut, siapa penanggung jawabnya, ada ide-ide apa yang bisa diselenggarakan sebagai lokal konten dari majelis duha di setiap daerah yang tentu saja berbeda antara satu daerah dengan daerah yang lainnya. Selesai. Ada nomor telepon informasi yang bisa kami berikan, yang informasi ini nanti akan mencoba menggali ya di daerah ini di mana ada majelis duha, supaya teman-teman bisa gabung. Makin banyak, makin bagus. Makin kesana, insya Allah makin lebih banyak lagi hadir majelis duha nasional.
Lalu pertanyaannya bagaimana kita-kita yang benar-benar pengen mengejar hutang sholat duha, ya udah kita jawab kan di depan tadi. Tapi boleh juga sih saya kasih tahu satu amal yang benar-benar bisa melipat gandakan pembayaran utang kita kepada Allah Subhanahu wa taala supaya utang kita ini bisa cepat lunasnya. Yaitu bukan saja mendorong orang bikin sholat duha, tapi mendorong orang untuk membuat majlis duha. Nah, ini keren juga nih. Paham nggak? Jadi bukan saja mendorong orang lain sholat duha atau mendorong diri kita untuk bikin majlis duha, tapi mendorong orang, mendorong sebanyak-banyak lembaga untuk menjadi majlis duha. Keren tuh. Ada 2, 3, atau 5, atau malah lebih dari 10 misalkan kita bikin. Ya orang-orang jadi pada punya majlis duha. Wih, pahalanya subhanallah. Kita hitung ya. Ada 10 majlis duha nih, kita godain nih orang-orang, kita godain perusahaan-perusahaan, kita godain majlis-majlis taklim. Woi, ada CD-nya Ustadz nih. Ini tolong diperlihatkan, didengar, dikaji bersama di sholat duha tiap Sabtu. Bikin deh di rumah masing-masing, di klub masing-masing, di kelompok masing-masing. Terjadi nih 10 majlis duha. 10 majlis duha dikali 100, 1000 orang sholat duha. 1000 orang sholat duha dikali 6 rakaat, 6.000 sholat duha. Langsung lunas tuh utang kita. Besoknya majlis duha itu berevolusi lagi, berhierarki lagi, bernetwork lagi, berjaringan lagi. Ada 10 lagi downline di bawahnya. Subhanallah. Insya Allah ya. Jadi dorong sebanyak-banyaknya orang untuk membuat majlis duha. Kemudian kita kontrol. Nah, insya Allah kita mendapatkan pahalanya. Udah, situ aja yang repot. Ambil DVD-nya di Wisata Hati, di cabang-cabangnya Wisata Hati. Ambil materinya di kuliah online, ambil materinya di website, download, print out, copy, bajak CD-nya, gak apa-apa. Kemudian kita bagikan kepada yang lain-lain. Supaya pada hidup orang itu melaksanakan sholat duha, kita dapat. Kita mati pun ninggalin sholat duha nih, orang-orang pada sholat di majlis duha. Aduh, adem nih kita. Insya Allah kita jadi orang-orang yang diselamatkan Allah bukan karena amal kita saja, tapi ada amal-amalnya orang lain yang pada jadi amal kita juga. Mantap. Kalian dagang, ya boleh kan. Majlis duha menjadi majlis ekonomi juga. Yaitu saya bilang tadi, kalau udah pada ngumpul sama orang ya kan, ya dagang lah. Gini ya, Masjidil Haram kita lihat ya, Makkah ya, dan Masjid Nabawi di Madinah. Itu kan 2 masjid yang punya pasar. Dan pasarnya hidup sebagaimana masjidnya hidup. Kalau masjidnya 24 jam, ya pasar 24 jam. Dan itu yang kita lihat. Kenapa pasarnya bisa hidup? Sebab masjidnya ini hidup. Kegiatan ibadah ini hidup. Nah, kita juga begitu. Majlis duha ini udah hidup ya, kita bisa dagang. Dagang apa aja penting halal ya enggak? Enggak usah takut. Saya mah begini ya. Kalau ada orang bilang begini, ya Ustadz Yusuf tuh dagang tuh. Ya biarin, daripada gue minta-minta kan mending gue dagang. Daripada kita menjadi bangsa yang pengemis, mendingan jadi bangsa yang pedagang dong. Kita datang nih. Begitu datang sholat duha, kemudian kita lihat, ini orang-orang sholat duha pada pakai sendal. Jualan sendalnya sholat duha deh. Bagaimana tuh sendal sholat duha? Pikirin aja, situ dagang sendiri aja. Mula-mula kita dagang di majlis kita. Kita bikin, kita pesen sholat, kita pesen atau sendal, warnanya misalkan putih, ya biar sesuai dengan kerudungnya, sesuai dengan mukenanya, sesuai dengan koko dan kainnya. Kita bikin nih warna putih, kita bikin warna coklat, kita logoin di situ MDN, Majelis Duha Nasional. Orang yang pakai sendal ini akan ingat terus sholat duha. Keren juga, nggak apa-apa tuh. Bisa situ yang dagang, bisa saya yang dagang, siapa aja yang cepet. Yang penting jangan main sikut-sikutan ya. Kalau gua dagang lo cut lagi, atau saya lihat situ dagang saya cut, nggak ada cerita. Kita dagang aja yang benar. Boleh dagang itu boleh. Malah asik juga tuh ya, sendal duha nasional, baju koko duha nasional, pecinya sholat duha nasional. Menarik juga, bros. Orang-orang sholat duha, habis sholat duha makan pakai piring. Sat, bikin piringnya Sat. Boleh ya, nggak boleh mah ada foto saya di situ, kagak boleh. Ntar dikit-dikit bikin jam tangan ada foto saya, bikin jam dindingnya foto. Nah itu yang kagak boleh. Gak boleh ada pun satu anggota Majelis Duha yang dagang
lalu pakai atribut foto saya, nggak bisa. Tapi kalau pakai logo boleh, logo mah nggak apa-apa. Begitu makan, ya mau nyendok nih, tulisan di situ begini, di pinggirnya nih ada tulisan kecil misalkan gitu ya, sarapan pagi boleh, tapi sholat duha jangan lupa. Gue itu mantep kan? Waduh, kok pertanyaannya jadi menukik begitu? Kalau mau dagang buku dan CD saya bagaimana ya? Bagaimana ya? Cari sendirilah. Gimana caranya? Apakah itu daftar lewat wisatati.com jadi agen, atau lewat wisatati community jadi agen, ya terserah aja lah. Saya bukan nggak mau jawab ya, tapi ini sudah pribadi nih, nggak boleh ya. Silakan cari sendirilah di wisatati.com atau di teman-teman wisatati community, atau barangkali di selingan-selingan ini ada iklannya. Nah di iklan itu aja coba cari tahu bagaimana nanti prosesnya ya. Saya mah pengen jadi pendorong saja, jadi motivator, jadi orang yang memberi spirit, jadi orang yang mendorong Majelis Doa Nasional ada. Tidak terlalu banget untuk menjadikan ini sebagai sarana pribadi. Tapi memang saya bilang kepada teman-teman di pesantren, di Wisata Hati, bahwa kalau kalian mau dagang, kalau kita mau dagang, daganglah dan tunjukkan bahwa hasil kita ini benar-benar untuk Allah, untuk agamanya Allah. Bedanya jadi agennya Wisata Hati lewat web atau lewat community, bedanya adalah apa yang dilakukan dan dijalankan oleh teman-teman amanah saya lakukan di atas prinsip-prinsip dasar sedekah dan wakaf, yang belum tentu kalau jadi agen orang itu bisa begitu ya. Jadi mohon maaf kalau pertanyaan agak nukik sih, lebih baik kita beralih lagi ke Majelis Duha Nasional ya, bahwa Majelis Duha Nasional ini adalah satu konsep majelis di mana kita bersama-sama melakukan dan mendorong orang untuk Wallahu akbar, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, subhanallah, walhamdulillah.